Shalom. Shalom. Semangat lagi bagi Tuhan. Shalom Tiberias. Shalom. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini bersama-sama kita berkumpul kembali datang beribadah kepada Tuhan di dalam gereja Wahyuan. Gereja yang Tuhan pilih di akhir zaman untuk mengembalikan kuasa sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Kita percaya setiap kita adalah generasi minyak anggur yang tidak akan dirusakkan sampai selama-lamanya. Pada pagi hari ini bersama-sama saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita mau datang bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah kita, boleh kita kasih salam kanan kiri kita, katakan selamat ibadah, selamat hari Minggu. Tuhan pasti memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Terpuji nama Tuhan. Bersama-sama pagi hari ini kita akan bersatu hati untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini kita juga akan dilayani oleh Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaci. Kita percaya itu urapan kuasa kemuliaan Tuhan tercurah bagi Gembala Sidang kita untuk melayani setiap kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau teduhkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya pada pagi hari ini Roh Kudus-Mu yang telah menuntun setiap kami untuk kami kembali datang beribadah kepada Tuhan, kembali di hadapan Tuhan bersekutu, bersyukur atas penyertaan kasih anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini untuk kami dapat menikmati hadirat Tuhan, sukacita Tuhan, nafas berkat kesehatan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Untuk kami bersama-sama kembali memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami mau serahkan hati dan pikiran kami, apapun yang menjadi keadaan kami, kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hati Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Dan yang beban berat pasti Tuhan berikan kelegaan bagi setiap kami. Dan terlebih lagi Tuhan, setiap kami yang ada minyak dan anggur kami tidak akan dirusakkan sampai selama-lamanya. Sebab itulah janji Tuhan, visi misi yang Tuhan berikan bagi Gembala Sidang kami yang terkasih untuk mengembalikan sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami, kami mau serahkan setiap keadaan kami. Kami percaya kuasa mujizat Tuhan nyatakan pada pagi hari ini bagi setiap kami. Kami tabiskan ibadah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang mengambil alih jalannya ibadah kami dari awal hingga pada kesudahannya. Ke dalam satu nama yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama Tiberias kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Bersama-sama kita datang membawa syukur kita. Kami beri kemuliaan kepada Tuhan. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu
tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kita beri kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, jemaat Tuhan, katakan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari gereja Tiberias Indonesia. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari kita mau nyatakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. 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 Tiada seperti Engkau
kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Sungguh tiada seperti Engkau Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib di dalam hidup kami. You're the name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Mari nyatakan. Name above all names. You're the name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing. My heart will sing how great is our God. Lebih lagi. Name above all names, name above all names. Katakan, you're the name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, my heart will sing how great is our God. Name above all names, you're
Engkau besar Tuhan, Engkau begitu luar biasa. Janjimu, kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi siang hari ini, kami mau tabiskan ibadah kami, apapun keadaan kami. Tuhan Yesus adalah sumber kemenangan dan pengharapan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari sama-sama gereja Tiberias, sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Kasih salam kanan kiri depan belakang umat Tuhan. Mari sama-sama katakan, mari bersukacita memuji nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus bagi hari ini. Doa Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Sama-sama buat Tuhan Yesus. Akan pujian ini akan bersyukur di hadapan Tuhan sama-sama. Dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Bersuka cita sama-sama, kita puji nama Tuhan Yesus. Katakan, tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku tak pandang dari suku mana, amin. Asalkan berdiri atas firman-Nya. Boleh tengok kanan kirimu. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta Tuhan dan Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapakah ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Mari yang percaya siang hari ini kita katakan, semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya Tuhan. Tunjukkan hari ini dalam Yesus kita bersaudara. Katakan pada kanan kiri, dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Yang percaya, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Sama-sama yang kompak kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Kita memuji nama Tuhan lebih dahsyat lagi siang hari ini, amin. Mari sama-sama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Tuhan Yesus kita berkuasa, amin. Seberapa banyak yang percaya Tuhan Yesus kita dahsyat, kita kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Bawa pujian ini sama-sama. Sekarang
keselamatan dan terima kuasa dari Tuhan Yesus. Amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia firman-Nya, karena kami lepaskannya. Kita melompat sama-sama buat Tuhan Yesus di dunia. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Cuma kuasanya di tempat ini katakan, oleh darah anak, oleh kesaksian. Dia berkuasa, amin. Iblis dikalahkan oleh darah anak. Boleh lebih keras lagi umat Tuhan di tempat ini. Yang live streaming katakan, oleh darah anak. Wow. Oleh kesaksian kita, namanya terus dipermuliakan, nama Tuhan terus ditinggikan, sebab Dia yang berkuasa, iblis dikalahkan oleh darah anak. Lebih lagi bersuka cita buat Tuhan kita, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Kasih sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Seberapa banyak yang bersuka cita, boleh lambaikan tinggi tangan kita kembali buat Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama buat Allah kita. Silakan duduk kembali setiap jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan Bapak Saudara. Mari sebelum kita mau diberkati lebih lagi di siang hari yang indah ini, sama-sama mari kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema firman Tuhan, kuasa kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan. Selamat menyaksikan. Sebagai orang Kristen, kita harus tahu bahwa makna Paskah selain membebaskan kita dari kuasa dosa, Paskah juga berbicara tentang kebangkitan Kristus. Paskah berbicara mengenai kuasa kebangkitan Yesus Kristus, dan kita percaya bahwa kehidupan kita akan berbeda. Jadi kebangkitan Yesus, saudara sekalian, menghasilkan pengenalan akan Yesus dengan tepat dan benar. Jika kita sudah menerima dan mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, saudara, maka seharusnya kita mau hidup yang sesuai dan hidup sepenuh-penuhnya di dalam Yesus Kristus. Ada pengharapan karena Yesus telah bangkit, maka masa depan pun pasti ada. Kebangkitan Yesus menghasilkan visi dan misi hidup kita. Visi dan misi atas hidup kita, orang percaya adalah kita haruslah dengan penuh keyakinan rela bayar harga dan setia untuk memberitakan kabar keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan mati di atas kayu salib, dikuburkan dan dibangkitkan dari antara orang mati. Kita kasih tepuk tangan saudara kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat Bapak Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan diberkati melalui suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Jadilah Teladan Bagi Sesama. Di dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebangkitan-Mu
Engkau telah bangkit membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati semua jemaat gereja Tiberias, nama kami semua tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga, agar kami semua dibangkitkan pada akhir zaman sebagai mempelai Kristus untuk pesta di kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikutnya, jadilah teladan bagi sesama. Alkitab mengajar agar sejak muda kita harus sudah menjadi teladan, baik dalam perkataan, dalam tingkah laku, sifat maupun perbuatan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Teladan apa yang harus kita miliki? Yang pertama, teladan dalam berbuat baik. Dalam Titus 2 ayat 7a. Ingat bahwa banyak orang yang memperhatikan tingkah laku kita sebagai orang percaya. Jangan sampai kita tidak menjadi terang dan garam, tetapi malah menjadi batu sandungan. Kita berbuat baik agar orang lain dapat melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa yang di sorga. Dalam Matius 5 ayat 16. Perbuatan baik menurut firman Tuhan salah satunya adalah dengan menuruti perintah Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, teladan dalam berkata-kata. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12, kita harus berupaya untuk selalu berkata-kata yang baik, bijak, berhikmat, dan kata-kata yang membangun. Kita harus hindari segala perkataan yang membuat dendam, kecewa, benci, dengki, sombong, dan kata-kata dusta. Lalu yang ketiga, teladan dalam tingkah laku. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 18, menjadi teladan bagi semua orang dalam tingkah laku atau perangai atau sifat bukanlah hal yang mudah. Kita ingat tingkah laku nenek moyang Israel yang harus berjalan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Hal itu karena tingkah laku mereka yang tidak baik di hadapan Allah. Dan yang keempat, teladan dalam kesetiaan dan kesucian. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, kita diingatkan agar senantiasa menjaga kesetiaan kita. Dengan kata lain, menjadi teladan dalam kesetiaan. Jadilah manusia yang kudus dan setia di hadapan Allah. Kekudusan atau kesetiaan berarti bersih dari dosa, tidak bercela, dan bersih dari kemunafikan, dan bersih dari kejahatan. Di dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan saudara, kemuliaan bagi Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Demikian suara gembala sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Sama-sama saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita di pagi hari ini untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sebab kita percaya firman Tuhan adalah pelita bagi setiap kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita mau teduhkan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang menuntun setiap hati kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan siapkan hati dan pikiran kami untuk ditabur oleh benih firman Tuhan. Berkati gembala sidang kami yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Berkati setiap kata kalimat hamba-Mu Tuhan. Kami percaya urapan kuasa kemuliaan Tuhan tercurah bagi gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bagi setiap kami. Sebab kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi setiap kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin.
Amin. Boleh kembali kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian. Mari kita bangkitkan ini bersama-sama. Mari pagi hari kita mau siapkan hati kita. Kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. Oh, biarlah Tuhan, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya, persilakan Gembala Sida yang terkasih, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami sekarang ini ada sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Dan urapi anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Dan urapi anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema firman menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus. Ya, kita lihat sesudah kebangkitan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Juga yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga nanti yang akan kita rayakan adalah juga murid-murid atau para murid Yesus. Juga nanti yang akan melihat dan mendengarkan sangkakala dibunyikan
adalah murid, ya, murid Yesus. Kita ini kalau kita memang mau menjadi murid Yesus, kita juga nanti akan melihat dan mendengar sangkakala yang akan dibunyikan, ya saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan semua harus menjadi murid. Tuhan Yesus katakan jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus, ya. Nah, kemudian Argo bacakan Lukas 14 ayat 24 sampai 26, Argo. Lukas 14 ayat 25 sampai 26. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Demikian firman Tuhan. Ya, untuk menjadi murid Yesus, hal yang utama adalah Tuhan Yesus yang utama, saudara sekalian. Tuhan Yesus yang utama. Di Lukas 14 ayat 25-26, Tuhan Yesus katakan, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling. Yesus berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Hal ini, saudara, Tuhan Yesus katakan bukan kita tidak boleh sayang orang tua kita. Karena Tuhan tidak menghilangkan perintah keempat dalam 10 perintah Allah, saudara sekalian, yaitu hormatilah bapa dan ibumu. Tetapi di sini pengertiannya adalah mengenai kita semua yang mau menjadi murid Yesus, persyaratan utama adalah harus memiliki komitmen yang utama adalah mengutamakan Tuhan Yesus. Mengutamakan Tuhan Yesus berarti mentaati perintah yang terbesar. Tuhan Yesus katakan di Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Dengan kata lain, sepenuhnya berdedikasi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki dan segala keberadaannya dipersembahkan kepadanya. Kita tidak menahan apapun, saudara. Mengutamakan Tuhan Yesus berarti, atau mengutamakan Allah, saudara sekalian, mengutamakan Tuhan berarti kita menjaga hidup kita bebas dari penyembahan berhala dalam segala bentuk. 1 Yohanes 5 ayat 21 katakan, "Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala." Berhala adalah segala sesuatu yang menggantikan Tuhan yang kuasa dan satu-satunya. Kita harus membuang dari hati kita apapun yang mengurangi pengabdian dan rasa hormat kita kepada Tuhan, saudara. Mengutamakan Tuhan juga berarti kita berusaha mengikuti jejak Yesus. Di 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Kehidupan Tuhan Yesus ditandai dengan ketundukan total kepada kehendak Bapa, pelayanan kepada sesama, dan juga doa, perkataan, tindakan, dan doktrin Yesus semua berasal daripada Bapa. Di Lukas 22 ayat 42 katakan, ini doa Tuhan Yesus, saudara sekalian, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Saudara sekalian, itu semua berasal daripada Bapa. Yesus sendiri katakan kehendak Bapa lah yang terjadi. Ini berarti mengutamakan Tuhan. Yesus memuliakan Bapa dalam setiap detil kehidupannya dan menyelesaikan semua tugas yang harus dilakukannya. Di Yohanes 17 ayat 4 dikatakan, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Saudara sekalian, kita harus mencari perkara-perkara dari Tuhan di atas perkara-perkara dunia. Kita harus mencari keselamatan yang melekat dalam pekerjaan Allah dengan mempertimbangkan bahwa ini adalah nilai yang lebih besar daripada gabungan seluruh kekayaan dunia, saudara sekalian. Di Matius 6 ayat 33 katakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu."
Janji yang terkait dengan peraturan ini adalah jika kita mengutamakan Tuhan, maka semuanya itu termasuk kebutuhan kita, saudara sekalian, akan ditambahkan kepada kita. Jadi hal yang pertama menjadi murid Yesus yaitu satu, Tuhan Yesus yang utama. Tuhan Yesus yang utama, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Lukas 14 ayat 27 Argo. Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikian firman Tuhan. Ya. Lukas 14 ayat 27 katakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Menjadi murid Yesus yang pertama adalah, saudara sekalian, kita rela pikul salib. Kita pasti mengerti mengenai salib. Salib berbicara atau mengingatkan kita kepada kematian. Mati dari kehidupan yang lama dan menjadi ciptaan yang baru. Salib mengingatkan kita kepada sosok Yesus Kristus yang menderita dan wafat di atas kayu salib. Pada salib ada sengsara, tetapi sengsara yang membawa kepada keselamatan. Pada salib ada kematian, tetapi kematian yang menghidupkan, saudara. Salib bagi kita orang Kristen identik dengan kemenangan, kemenangan atas maut. Kemenangan Yesus atas dosa-dosa manusia. Kita tidak berhenti pada wafat Yesus di salib. Tapi setelah wafat Yesus ada peristiwa kemenangan, yakni kebangkitan. Setelah salib ada keindahan, yakni kebangkitan, saudara. Hari ini Yesus menyadarkan kita bahwa untuk mencapai keselamatan, orang perlu melewati penderitaan dan salib. Bahkan menjadi syarat utama untuk menjadi pengikut Kristus. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya, kata Tuhan Yesus. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya, saudara sekalian. Ya, ini ya Tuhan Yesus katakan di Matius 16 ayat 24-25. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Murid perlu tahu siapa itu Yesus. Tetapi lebih dari itu, harus juga paham apa misinya. Misalnya misinya Tuhan Yesus ya. Setelah para murid mengikuti Yesus, mereka tinggal bersama dengan dia dan kemudian menunjukkan misi seorang Mesias. Ya, kita juga harus menunjukkan misi seorang Mesias, yaitu menanggung penderitaan dan salib untuk keselamatan umat manusia. Jadi hal yang kedua, saudara sekalian, menjadi murid Yesus, kita rela pikul salib, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Lukas 14 ayat 33, kemudian Yakobus 4 ayat 4, kemudian 1 Yohanes 2 ayat 15. Argo. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Nah, hal yang ketiga dalam menjadi murid Yesus adalah melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia. Di Lukas 14 ayat 33 katakan, demikian pula lah setiap orang-orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kemudian Yakobus 4 ayat 4 katakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?
Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kemudian di 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Di dalam Alkitab atau firman Tuhan, istilah dunia merujuk kepada bahwa manusia yang seringkali bertolak belakang dengan Allah, saudara sekalian. Ya, ayat ini katakan bahwa Allah mengasihi dunia, itu merujuk ya kepada bahwa Allah mengasihi manusia yang tinggal di dalam dunia. Seperti di 1 Yohanes 4 ayat 9 katakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita beroleh hidup olehnya, saudara sekalian. Ya, jadi Allah mengasihi dunia, kan Allah katakan, aku datang bukan untuk menghakimi, karena aku mengasihi dunia ya. Aku datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tetapi karena aku mengasihinya. Tetapi firmanku yang menjadi hakimnya. Tuhan Yesus pernah mengatakan begitu. Jadi sebetulnya Allah mengasihi dunia itu sebenarnya merujuk kepada bahwa Allah mengasihi kita manusia yang tinggal di dalam dunia ini ya. Seperti tadi di 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini supaya kita hidup olehnya. Ketika kita diminta untuk tidak mengasihi dunia, ayat ini berbicara mengenai tentang duniawi yang korup atau kuasa gelap atau iblis yang mempunyai nilai-nilai yang bertolak belakang dengan Allah, saudara sekalian. Di mana di 2 Korintus 4 ayat 4 katakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya saudara sekalian, juga di 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, ini membicarakan ayat ini tadi bahwa nilai dari kuasa gelap tersebut adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, saudara. Nah, segala macam doa dapat dirangkum dalam 3 kejahatan tersebut, yaitu iri hati, perzinahan, keangkuhan, kebohongan, keegoisan, dan banyak lagi yang bermunculan dari ketiga akar kejahatan itu. Melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia adalah ketika kita datang kepada Kristus, saudara sekalian. Di Yesaya 55 ayat 7 katakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, maka Allah yang maksudnya akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, supaya ia memberi pengampunan dengan limpahnya, saudara sekalian. Nah, kalau kita mau menjadi murid Yesus, kita akan dikuatkan oleh Roh Kudus untuk meninggalkan hal-hal yang dikejar oleh dunia. Keinginan kita jadi berorientasi ke sorga, dan kita akan mengumpulkan harta yang kekal, saudara sekalian. Di Lukas 12 ayat 33 dikatakan, juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Kita menyadari bahwa hal yang benar-benar penting adalah yang kekal, bukan yang sementara, saudara. Dan kita akan melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Jadi hal yang ketiga menjadi murid Yesus, saudara sekalian, adalah melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia. Jadi menjadi murid Yesus, saudara sekalian, satu, Tuhan Yesus yang utama. Ya, kalau kita menjadi murid Yesus yang utama, yang pertama adalah ya Tuhan Yesus yang utama, yaitu mentaati perintah terbesar, kasihilah Tuhan Allahmu. Kemudian menjaga hidup kita dari segala bentuk berhala, dan kemudian mengikuti jejak Kristus, saudara sekalian. Dan kemudian mencari perkara-perkara yang di atas, yang dari Tuhan. Yang kedua, rela pikul salib. Dan yang ketiga, melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia, saudara. Jadi saudara sekalian, itulah makanya kita harus hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Membaca firman dan menjadi pelaku firman, hidup menyenangkan hati Allah. Jangan mendukakan hati Allah, dan juga jangan mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Ya, kita semua
Tuhan, seperti yang Allah Bapa minta di dalam Yesus Kristus, kita diminta menjadi murid Yesus, saudara sekalian ya, kita menjadi muridnya. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita berusaha ya, Tuhan Yesus katakan, berjuanglah kamu masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Dan Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau nama kita sampai tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, saudara sekalian, maka kita akan mengalami kematian yang kedua, yaitu kelautan api, saudara sekalian. Itu di Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus katakan di Wahyu 3 ayat 20, barang siapa menang, maka ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, seperti aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita selalu mengingat ya karya keselamatan Allah yang kerjakan untuk kita, saudara sekalian. Kita diselamatkan, kita diampuni dosanya, senantiasa menyatu dengan tubuh darahnya, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus dan janji Tuhan Yesus di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan kita memakai minyak urapan untuk proteksi diri kita, saudara sekalian, dan kemudian juga kita minta diurapi Roh Kudus, dipenuhi roh jiwa tubuh kita dengan Roh Kudus, kita tutup bungkus dengan darah Yesus, dan kita klaim juga kita selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita disucikan, dikuduskan, dan kemudian kita minta juga pasukan malaikat untuk menjaga kita, untuk memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kita. Dan saudara sekalian, marilah kita hidup di dalam kekudusan Allah, dan marilah kita menjadi murid Yesus ya. Satu, menjadi murid Yesus, Tuhan Yesus yang utama. Mentaati perintah terbesar, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu, dan kemudian menjaga hidup kita dari segala bentuk berhala, kemudian mengikuti jejak Kristus, kemudian mencari perkara-perkara yang di atas yang dari Tuhan, dan yang kedua rela pikul salib, saudara sekalian, dan yang ketiga melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia. Demikian saudara sekalian firman Tuhan dari saya. Tuhan Yesus memberkati, dan saya percaya kita semua mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias Pendeta Elvis Sirait. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami sungguh diberkati Tuhan, dan kami terus berdoa Tuhan pakai Ibu secara luar biasa dan ditambah-tambahkan hikmat sehingga terus bisa mempersiapkan kami semua jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangan yang diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, tadi Gembala Sidang kita sudah mengajar tentang menjadi murid Yesus. Saudara, memang Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 13 bahwa aku adalah Tuhan dan Guru. Kalau Yesus adalah Tuhan dan Guru, artinya kita bukan hanya menjadi pengikut Tuhan, tapi kita juga harus menjadi murid Tuhan, karena Tuhan disebut guru atau rabi. Maka hari ini saya berdoa kita semua menjadi murid Tuhan Yesus, amin. Maka tadi Gembala Sidang kita sudah menyampaikan 3 hal, bagaimana agar kita menjadi murid Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus yang utama. Maka untuk menjadikan Tuhan Yesus yang utama, kita harus mentaati perintah Tuhan yang terbesar, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, menjaga hidup kita dari segala bentuk berhala dan mengikuti jejak Kristus. Selanjutnya kita mencari perkara-perkara yang di atas yang dari Tuhan. Yang kedua, untuk menjadi murid Tuhan Yesus kita harus rela pikul salib. Artinya apa saudara? Kita menanggalkan semua manusia lama kita, karakter lama kita, untuk kita mau menggantikannya dengan karakter Kristus, karakter yang disempurnakan, karakter yang mau dibentuk, diajar oleh Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana agar kita menjadi murid Kristus, kita harus melepaskan diri kita dari keterikatan dengan dunia. Kenapa saudara? Karena hidup ini adalah sebuah perjalanan. Sekali lagi, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan perjalanan kita ini sesungguhnya perjalanan menuju kepada kekekalan. Sekali lagi, hidup kita ini adalah sebuah perjalanan, dan perjalanan kita ini sedang menuju kepada kekekalan. Maka yang bisa kita bawa kekekalan adalah bukan hal-hal dunia. Misalkan saudara pergi ke kutub, ya, saudara nggak akan mungkin bawa baju yang tipis-tipis.
Saudara akan bawa mantel. Saudara akan bawa baju wol yang tebal. Kenapa? Karena baju yang tipis-tipis saudara nggak akan bisa pakai di kutub utara. Pastinya saudara akan kedinginan. Sama, misalkan saudara pergi berlibur ke pantai. Saudara tentunya nggak akan bawa mantel yang tebal, baju-baju yang tebal. Saudara akan bawa baju pantai. Kenapa? Karena baju-baju yang tebal itu nggak akan kepake di pantai. Sama, kita ini sedang berjalan menuju kekekalan. Maka uang itu nggak bisa dibawa kekekalan. Saudara tadi dikatakan apa? Kumpulkanlah, tadi Bu Gembala bilang, kumpulkanlah harta di sorga. Jadi kalau hari ini saudara ngumpulin hanya uang, terus ngumpulin uang, saudara berharap uang itu saudara bisa bawa kekekalan. Nggak bisa. Karena di kekekalan di sorga uang nggak laku. Amin. Saudara kumpulin harta, saudara tabung harta, saudara bawa kekekalan, nggak laku saudara. Di sorga itu emas, berlian, permata, harta saudara nggak laku. Lalu apa yang saudara bisa bawa kepada kekekalan? Yaitu hidup benar, katakan amin. Saudara bantu orang, nolong orang, itu saudara bisa bawa. Amin. Tuhan bilang di dalam Matius 25 ayat 42 sampai 45. Ketika aku lapar engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku telanjang engkau tidak memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit engkau tidak mengunjungi aku. Ketika aku dalam penjara engkau tidak melihat aku. Lalu murid-muridnya tanya, kapan kau lapar kami enggak kasih makan? Kapan kau telanjang enggak kami kasih baju? Kapan kau di penjara lalu kami enggak kunjungi? Lalu Tuhan bilang apa? Apapun yang tidak kau lakukan sama orang yang paling hina ini, maka engkau juga tidak melakukannya sama aku. Artinya apa? Saudara bantu orang susah. Itu saudara abadi, saudara akan bawa kepada kekekalan. Katakan amin. Ya, contoh misalkan ini saudara nabung. Ya, ini 2 tabungan saudara. Ini nabung nih. Ini tabungan dunia. Ini tabungan sorga. Saudara yang sering nabung terus, ya saya nggak larang saudara, nabung saudara. Ya kita nggak tahu dunia akan seperti apa. Tapi saya mau umpamakan, kita seringkali nabung di dunia. Terus. Ini nabung kerajaan sorga. Kita nggak pernah nabung saudara, nggak pernah nabung. Suatu hari kita kembali ke sorga, kita buka tabungan kita, cuma sedikit, kosong. Nah tabungan yang di dunia ini, kita tinggalin saudara. Nggak ada artinya. Tabungan yang sorga ini kita akan bawa. Amin. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Coba renungkan. Kira-kira tabungan sorga saudara udah berapa banyak? Udah berapa banyak? Udah berapa banyak Pak? Bu, udah berapa banyak? Pak Pariaji, Ibu Gembala suka bantu orang. Bantu orang. Dulu gereja, saudara, selalu buka kasih roti, kasih makanan. Dulu kasih makanan, kasih roti. Tadi pun di Betos, saudara, Bekasi Town Square. Saya datang, roti datang, saudara. Jemaat dikasih roti. Itu pribadi, saudara, dari gembala. Kasih roti. Ibu Gembala suka bantu orang. Maka itu sedang nabung di sorga. Kira-kira tabungan saudara seberapa? Kalau saudara sibuk menabung, sekali lagi saya bukan melarang saudara nabung, nabunglah saudara. Tapi ada tabungan bumi, ada tabungan sorga. Kira-kira tabungan sorga saudara udah berapa? Tabungan di bumi ini saudara bawa, nggak laku. Nanti di pintu sorga, apaan itu? Mobilku, rumahku, emasku, berlianku, buang sana nggak ada artinya. Lalu dibawa lagi tabungan yang putih, yang bersinar. Apa itu? Aku bantu saudaraku, aku bantu temanku, aku bantu orang susah. Maka malaikat bertepuk tangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini jadilah murid Kristus. Apa ciri murid Kristus? Yesaya 50 ayat 4 sampai 5. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih. Stop dulu, perhatikan.
Tuhan telah memberi aku lidah seorang murid. Maka ciri seorang murid itu lidahnya, perkataannya membangun, memberi semangat. Jadi kalau perkataan saudara nyakitin orang, kalau perkataan saudara ngelukain hati orang, kalau perkataan saudara fitnah orang, kalau perkataan saudara jelek-jelekin orang, maka itu bukan lidah seorang murid. Amin. Saya suka doain orang di rumah sakit. Nah saya, walaupun Pak udah gak ada harapan hidup lagi, saya cuma bilang, Pak sembuh ya. Padahal saya belum tentu tahu ini bisa sembuh atau enggak. Saya cuma bilang, Pak, Tuhan Yesus sayang Bapak ya. Tuhan pasti sembuhin ya Pak. Semangat ya Pak. Padahal saya belum tahu ini bisa sembuh atau enggak. Padahal vonisnya udah parah saudara. Lalu di sebelahnya ada istrinya. Inilah Pak, suami saya ini paling brengsek sekali Pak. Dia ini paling gak tahu diri Pak. Dia udah diurusin begini, masih begini. Itulah Pak, ya terkutuk dia lah Pak. Ya susah lah dia Pak kayak gitu. Itu saudara, orang yang mungkin umurnya mungkin masih 1 tahun lagi karena disumpahin sama istrinya. Mungkin hari itu dia bilang, udahlah Tuhan ambil aja aku gitu saudara. Jadi perhatikan perkataan kita. Amin. Hari ini seorang murid perkataannya bagus, membangun. Terus lagi ayat 4 tadi, Yesaya 50 tadi. Sama-sama 2, 3 ya. Setiap pagi ia apa? Mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi murid itu dengar apa kata gurunya. Artinya apa? Mau diajar. Gembala sidang kita Ibu Darniati Pareji ngajar. Belajar setiap hari belajar. Ibu gembala kadang telepon, Fris, ibu juga setiap hari belajar, di rumah belajar. Setiap hari belajar. Padahal ibu kan ya udah senior gitu saudara. Tapi dia belajar terus, belajar. Jadi bapak-bapak yang senior-senior, ibu-ibu yang senior-senior, saya enggak bilang tua yang gendong saudara. Ya. Saudara yang senior-senior, enggak berhenti belajar, terus belajar. Amin. Apalagi yang muda-muda. Nah maka belajar itu yang paling efektif apa? Dengerin. Kadang-kala kita diomongin, dinasihatin, diajar, kita enggak mau. Maka apa yang gembala sidang ajarkan, dengarkan saudara. Dengarkan, lakukan. Berapa hari yang lalu saya melayani ada jemaat saudara. Lalu dia cerita, dulu dia pertama kali ikut Tiberias di Bintaro tahun 997. Tiberias ada di Bintaro saudara. Maka dia ibadah. Waktu itu Pak Parheji masih khotbah di Bintaro. Nah bapak ini saudara seorang kontraktor, waktu itu Bintaro masih belum bagus-bagus banget. Maka dia bangun saudara, bangun gedung, bangun apa gitu. Lalu selesai dia kontraktor, dia ikut ibadah. Suatu hari dia dengar Pak Parheji khotbah. Saudara, jadi 97 itu 98 Krismon. Nah Pak Parheji udah bilang, berjaga-jaga akan terjadi masa sulit, masa sukar. Hidup baik, hidup benar, berjamun, kudus, minyak urapan. Ya kalau saudara bisa, boleh beli dolar, tukar duitnya dolar gitu saudara. Nah saudara, tiba-tiba bapak ini udah denger nih. Suatu hari selesai dia dapat proyek, 40 juta dia dapat bayaran saudara. 40 juta tahun 97, kira-kira kalau tahun sekarang kira-kira 4M lah gitu ya. 40 juta saudara, harga dolar masih itu waktu itu 2000, 2500, 2200. Lalu saudara 40 juta yang dia terima dia mau store ke bank, dia mau nabung. Dia antri. Lalu di samping antriannya ada ibu-ibu, ternyata jemaat Tiberias, kenal bapak ini. Zaman gini masih nabung katanya. Terus itu Pak Parheji bilang, tuker dolar. Enggak nabung, dolar mah paling naik 500, capek gitu. Dia nabung saudara. Terjadilah saudara, krisis ekonomi. Dolar yang darinya 2000, 2500, naik 3000, naik 5000, naik 7.000, naik 8, naik terus, naik 10.000, naik 12.000, naik 15.000, naik 18.000, terakhir naik 20.000. Bapak ini tepok jidat saudara. Kalau 40 juta, nggak usah 20.000 lah, kali 10.000 aja, berapa tuh saudara? Banyak ya gitu saudara, banyak. Akibatnya apa saudara? Waktu krisis moneter saudara, proyek-proyek berhenti.
Bapak ini nggak kerja. Hasilnya apa? Mantap, saudara. Mantap itu apa? Makan tabungan, saudara. Iya. Jadi kalau gembala sidang ajar, dengar, saudara. Dengar. Amin. Terus, apalagi ciri seorang murid? Ayat 5, sama-sama kita baca. Yesaya 50 ayat 5. Sama-sama 2, 3, ya. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling. Yang ketiga, ciri seorang murid Yesus itu tidak berontak. Enggak berontak. Amin. Murid itu enggak berontak, enggak membangkang. Murid itu ikut mengiringmu seumur. Masuk dalam rencanamu Bapa. Maka seorang murid itu ngikut, saudara. Terus selanjutnya, apa ciri seorang murid? Kita baca Yohanes 15 ayat 8. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah siapa murid-murid Tuhan Yesus? Orang yang berbuah banyak. Maka yang keempat ciri seorang murid itu dia berbuah banyak. Amin. Maka suara gembala hari ini, Ibu Gembala bilang, kita harus jadi teladan. Kita ini hidup kita diliatin sama orang, diperhatikan sama orang. Saya sebagai pendeta hamba Tuhan diliatin. Enggak hanya di mimbar saya diliatin, dimanapun saya diliatin. Saya lagi makan soto, oh pendeta Elvis makannya soto gitu. Diliatin, saudara. Iya. Kadang-kala saya ke pasar beli ikan kembung, pendeta suka ke pasar gitu. Loh emang pendeta nggak boleh ke pasar Pak? Boleh, beli telur. Saya bersanding dengan ibu-ibu gitu saudara. Milih telur saudara. Iya. Saya tahu harga telur 30.000 sekilo sekarang gitu saudara. Iya. Hidup kita tuh diliatin. Maka kalau kita di luaran saudara kita marah-marah, kita hidup nggak bener. Hidup enggak, ya dilihatin. Loh katanya murid kok seperti ini. Hari ini biarlah hidup kita menjadi dampak yang baik. Berbuah banyak sehingga orang lain diberkati Tuhan. Orang lain diubahkan Tuhan. Amin. Yang kelima, apa ciri seorang murid? Yohanes 8 ayat 31. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah siapa murid? Orang yang tetap di dalam firman. Jadi murid Yesus itu cirinya dia tetap di dalam firman. Mau apapun masalahnya dia tetap di dalam firman. Kadangkala ketika orang terjepit dia berubah jadi jahat. Ketika orang sedang susah dia berubah menjadi orang yang jahat. Jangan berubah, tetap di dalam firman-Nya. Jangan belokkan arah hidupmu. Amin. Maka saya ingat pelajaran dari Gembala Sidang Ibu Darniati juga Pak Preji. Seorang hamba Tuhan itu nggak boleh. Ya Pak Preji, you nggak boleh gini. Kalau gini nggak ada kehormatan. You percaya hidupmu Tuhan yang atur. Hari ini juga hidup saudara Tuhan yang atur. Saudara hidup hari ini bukan karena uang saudara. Saudara hidup sampai hari ini bukan karena kesehatanmu nggak ada masalah. Saudara hidup sampai hari ini karena maunya Tuhan. Jadi yakinlah kalau saudara hidup sampai hari ini, Tuhan pasti kasih makan saudara. Jadi nggak perlu curi, nggak perlu jahat, nggak perlu korupsi. Tuhan pasti kasih makan. Orang kita hidup maunya Tuhan. Kalau Tuhan bilang udahlah, udah cukup hidupmu, pulang kita. Amin. Iya, simpel saudara, sesimpel itu. Jangan dibikin sulit. Tuhan, Engkau yang mau aku hidup, masa aku kelaparan Tuhan? Tuhan gak biarkan saudara kelaparan. Tuhan pasti pelihara hidup saudara. Tuhan pasti berkati saudara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian, bagaikan bencana siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu Tuhan.
bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Lagi-lagi, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus. Amin. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama di siang hari ini, kita akan terlebih dahulu menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita akan pujian, tubuhmu dan darahmu tercurah bagikan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darah tercurah bagiku. Tubuhmu dan darah. Mari kita mau siapkan hati kita pada siang hari. Masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang dipimpin oleh Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Menyembuhkan sembuh. Bersama-sama kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Amin. Kita persilakan Gembala Sidang terkasih. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silahkan bacakan. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia.
Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang mendungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, saudara sekalian, kita mendengar ayat tadi, berarti kita kalau menyatu dengan tubuh darah Yesus, ya saudara sekalian, kita akan mencapai hidup yang kekal. Kita akan hidup di sorga, hidup selama-lamanya, saudara sekalian ya. Dan kemudian juga Tuhan Yesus janji, Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Minta apa saja maka akan diberikan. Kita tidak akan minta yang tidak-tidak, tapi kita akan minta yang untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus katakan juga kalau kita menyatu tubuh darah Yesus selalu, saudara sekalian, maka kita akan hidup oleh Yesus, saudara sekalian. Dan kita percaya dengan kata-kata Tuhan Yesus, kita hidup di bumi seperti di sorga, dan kelak kita akan mencapai hidup yang kekal, saudara sekalian. Juga minyak dan anggur tidak akan dirusakkan, saudara sekalian, yang mana secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Itu artinya semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin susah. Tetapi kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, arti kata minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, kita tidak akan masuk di dalam kesusahan tersebut, saudara sekalian. Kita percaya kita akan berkemenangan atas segala masalah, saudara sekalian. Kita akan masuk dalam kesukaran, dan kita akan berkemenangan. Dan Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus telah menang, maka kita sebagai anak Tuhan Yesus, kita pasti menang. Asalkan kita hidup di dalam firman Tuhan sepenuh-penuhnya dalam kekudusan Allah, dan menjadi pelaku firman dan hidup menyenangkan hati Allah, saudara sekalian. Jangan mendukakan hati Tuhan, dan jangan mendukakan hati sesama. Percayalah saudara sekalian, kita akan berkemenangan. Kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh,
tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung. Tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis, tidak sakit hepatitis. Aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara. Aku tolak COVID-19, aku tolak influenza, aku tolak polusi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan Anda berdoa dan Anda imani Anda sembuh. Dan juga kalau ada finansial atau kebutuhan lain, masalah atau rumah tangga atau orang tua atau anak atau siapapun, ya minta sama Tuhan Yesus dan imani doa Anda dijawab pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan.
Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap pot minyak ini, setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami selalu berkecukupan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi Anda dan pada kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan Tuhan Yesus. Kami percaya kasih-Mu menyertai kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Engkau selalu melindungi kami dan menyertai kami Tuhan Yesus. Beri kami semua, berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia semua Tuhan Yesus. Wibawa ilahi, sayangi jemaat Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Berikan wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia apa yang dikerjakan selalu berhasil. Selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus selalu kecukupan, apapun yang diperlukan selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka selalu berkemenangan dalam hidup ini. Menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk para pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan mujizat Allah. Dan kuasa-kuasa Tuhan menyertai, tanda-tanda heran menyertai Tuhan Yesus. Dan berikan apa yang diperlukan dalam hidupnya selalu tercukupi. Dan kami berdoa untuk para koordinator, pekerja, usher, greeter, choir, media, dan juga tim worship. Berikan mereka kuasa dan wibawa dari sorga Tuhan Yesus. Berikan mereka dipakai Tuhan dengan heran luar biasa. Berikan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan berikan kami berdoa untuk Pak Anggoro dan istri diberkati Tuhan. Dan anak Ibu Radina Samosir diberkati sehat. Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus dalam pelayanan berhasil dan dalam usaha berhasil. Berikan proyek-proyek baru. Dan Yeni dan Suryogo diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianta Abiatar diberkati, Ibu Popi dan Pak David dan Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak David Raharja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Ganda Simatupang di Amerika diberkati, Ibu Teni diberkati, Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati sehat dan berhasil, dan Raymond diberkati, Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia selalu terjadi kuasa-Mu. Sayangi Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Berikan Gereja Tiberias Indonesia dipakai oleh Engkau dengan heran dan luar biasa. Berikan jiwa-jiwa Tuhan Yesus utama yang belum di dalam Engkau. Pakailah jemaat Gereja Tiberias Indonesia menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau, menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kuasa Tuhan Yesus selalu terjadi, mujizat Tuhan Yesus selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan program semua yang ada Tuhan Yesus. Engkau berkenan kepada Gereja Tiberias Indonesia selalu dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di gerejanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu Gembala yang kami kasihi.
kami diberkati Tuhan melalui pelayanan Ibu hari ini. Kami seluruh jemaat Tuhan terus berdoa supaya Ibu diberi umur panjang, kesehatan, dan dipakai Tuhan menjadi alat yang tangguh bagi kerajaan sorga. Saudara, kita akan silakan duduk, saudara. Ini tiba saatnya kita mau akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita di siang hari ini. Kumuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau Bapa. Kumuliakan nama-Mu. Kita bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita di sesi yang ketiga. Siang hari ini. Kita akan terima berkat. Akan dipimpin oleh apa sih Bapak Pendeta Elvis Sirait. besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu, Yesus, agung nama-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Berkatilah umat-Mu sementara akan pulang. Jaga dan lindungi. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet gunung-gunung iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap umat-Mu. Berkati umat-Mu yang beribadah secara live streaming dimanapun mereka berada. Tuhan, beri kuasa mujizat terjadi di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga-keluarga yang akan yaitu berlibur Tuhan bersama keluarga, acara keluarga selalu dalam lindungan Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya. Juga yang ingin pulang kampung, yang ingin kembali ke kampung halaman, Tuhan jaga lindungi. Jauhkan dari mara bahaya malapetaka dan bisa kembali ke Jakarta, dan minggu depan bisa beribadah kembali untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Arda bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Fredri bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Mas Dwi, George, juga Sandi, Jeremy bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Seluruh anak-anak muda choir, Tuhan sayangi, beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Terus kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, tambah-tambahkan hikmat, marifat, kuasa dari sorga untuk terus memimpin yaitu gereja Tiberias, untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, juga Kargo Pariaji diberkati, dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya, semua diberkati bersama kita, katakan amin. Ya Tuhan, nama-Mu